Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidaklah ada hari yang amal solih di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari, karena di dalam bulan ini berkumpul amalan-amalan utama, salat, puasa, kurban, dan haji. Kata kurban itu berasal dari bahasa Arab karaba yukaribu kurbanan koribun, yang artinya dekat. Dengan begitu, sahabat karib berarti teman dekat. Makna kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang mendekatkan itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, dan lain-lainnya secara berlebihan. Dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat dalam menjalani hidup. Untuk itu, harus selalu menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kebersamaan dengannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Maka Allah memberikan metode dan bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa salat dan zikir agar kapal kehidupan tidak salah arah. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan diri kepada Allah, maka seluruh gerak dan diamnya, tidur dan jaganya, dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Maka oleh karena itu, Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada pelaku-pelakunya dan sangat tergantung pada niatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya sah atau tidak suatu amal, tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Begitu pula kiranya dalam implementasi ibadah kurban. Ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam di dunia bertepatan dengan Hari Raya Idul Kurban. Pertama, pelaksanaan ibadah haji di Makkatul Mukarramah yang tengah dilakukan saudara-saudara kita. Kedua, ibadah kurban yang insya Allah kita pun ikut melaksanakannya. Kurban bermakna melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Kurban. Baik hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah ataupun hari Tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Ibadah kurban yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hakikat adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamalan kurban ini bersifat ta'abudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Memang secara fisik yang disembelih adalah hewan kurbannya, tetapi hakikat yang sampai padanya adalah bentuk ketakwaan. Hikmah yang kedua adalah rasa syukur nikmat kepada Allah. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin pada hakikat adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mengapa demikian?
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginstruksikan kepada manusia, khususnya orang Islam, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya dengan istilah tahaduts bin nimah. Hikmah yang ketiga adalah kurban sebagai ungkapan simpati, empati dengan sesama manusia. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi vertikal atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan iman dan takwa, serta dimensi horizontal atau hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim AS, yang sangat mencintai anaknya, Nabi Ismail AS. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS terhadap kecintaannya untuk dikurbankan sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang dicintai manusia dan kecintaannya kepada sesuatu itu dapat membelenggu manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika Ismail-nya Nabi Ibrahim adalah anak kandungnya sendiri, Ismail, kita saat ini bisa berwujud jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri, maupun profesi. Termasuk di dalamnya mental korupsi, kolusi dan nepotisme, serta serakah yang menguasai manusia. Apa yang menjadi kiasan sebagai Ismail sesungguhnya adalah tiap sesuatu yang membuat manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan tiap sesuatu yang dapat membutakan mata hati dan menulikan telinga manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa dan siapapun Ismail itu maka harus dikurbankan di bumi yang fana ini sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejatinya makna terpenting Idul Kurban, yakni tumbuhnya sikap kesediaan berkurban dalam konteks sosial yang lebih luas, yakni kapan dan dimanapun kita berada rela memberikan pengorbanan yang tulus demi kemaslahatan ummah. Presiden RI pertama, Soekarno pernah mengutip pemikiran Tuan Oliver Lodge yang menyatakan, "There is no life without sacrifice and no sacrifice is wasted," yang secara bebas dapat diartikan bahwa tidak ada hidup tanpa pengorbanan dan tidak ada korban dalam konteks Islam. Menyembelih hewan kurban yang hilang terbuang. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa berkurban merupakan inti dari kehidupan. Dengan demikian, ibadah kurban adalah semangat pembebasan manusia dari sifat-sifat yang melekat sebagai potensi antisosial. Sifat antisosial yang paling berbahaya dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nafsu serakah yang melahirkan perilaku korup. Semangat Idul Kurban sejatinya sangat relevan dengan upaya bangsa kita untuk memerangi tindak pidana korupsi yang kini makin menggurita dan melanda semua sendi kehidupan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Pada saat upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat ujian dan hambatan sangat-sangat berat, maka semangat Idul Kurban dapat dijadikan spirit untuk makin memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Karena jika para pelaku kurban dan umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Kurban benar-benar menghayati makna ibadah kurban, pasti mereka akan terhindar dari perbuatan korup, bahkan sebaliknya lebih tebal memiliki semangat untuk secara bersama-sama melawan korupsi. Amin. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada kehilafan dan kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.